Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu persilahkan kepada Darin untuk memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah anak-anak, sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, adakah yang masih ingat pada pembelajaran minggu lalu itu tentang apa? Iya, tentang apa, Darin? Iya, betul sekali. Pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang indahnya kebersamaan dengan berjamaah. Yang mana sholat berjamaah itu adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersamaan. Yang mana satu orang menjadi imam dan satu orang lagi menjadi makmum. Nah, hukum dari sholat berjamaah ini adalah sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan. Nah, kemudian untuk menjadi imam itu harus memenuhi rukun dan syarat. Yang pertama itu harus pasti membaca Al-Quran. Yang kedua mempunyai ilmu pengetahuan yang luas. Yang ketiga berakal sehat. Dan yang terakhir itu balik. Yang mana balik ini adalah seseorang yang sudah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Anak, sebelum ibu menyampaikan materi kita pada hari ini, silahkan kalian buka buku paket itu pada halaman 30 sampai 35. Nah anak-anak, pada minggu lalu kita sudah belajar tentang bab sholat berjamaah, yang mana pada minggu lalu itu ibu sudah menggunakan metode diskusi dan tanya jawab. Nah pada pertemuan hari ini pada bab semua bersih hidup jadi nyaman itu ibu akan menggunakan metode ceramah dan demonstrasi. Yang mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu untuk mempelajari dan memahami ketentuan-ketentuan tentang taharoh. Nah yang kedua itu untuk mempraktikkan tata cara taharoh. Nah yang ketiga yaitu untuk mempelajari dan memahami hikmah taharoh. Nah yang terakhir itu untuk mengamalkan perilaku suci dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, ibu akan menjelaskan tentang pengertian taharoh atau bersuci. Yang mana taharoh ini artinya bersuci dari hadas dan najis. Yang mana pengertian najis adalah kotoran yang menjadi sebab seseorang itu tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan pengertian hadas itu adalah keadaan yang menyebabkan diri seorang muslim tidak bisa sholat, tawaf, dan lain-lain. Nah, taharoh ini meliputi dua hal, yaitu taharoh dari najis dan taharoh dari hadas. Yang pertama, ibu akan menjelaskan tentang taharoh dari najis. Nah, najis ini ada tiga. Yang pertama najis muhaffafah, yang kedua najis mutawassitah, dan yang ketiga najis mughalazah. Yang pertama najis muhaffafah. Najis muhaffafah ini adalah najis ringan. Nah, contohnya itu seperti kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun. Nah, belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun selain ASI dari ibunya. Nah, cara mensucikannya itu cukup dengan memercikkan atau mengalirkan air pada sesuatu atau benda yang terkena najis tersebut. Nah, yang kedua itu najis mutawassitah, yang mana najis mutawassitah ini contohnya seperti darah, nanah, air seni, tinja, kemudian bangkai binatang, dan lain-lain. Nah, najis mutawassitah ini terbagi ke dalam dua, yaitu najis hukmiyah dan juga najis aniyah.
Yang mana najis hukmiyah ini adalah najis yang tidak tampak wujudnya atau zatnya, bau dan rasanya. Nah, cara mensucikannya itu cukup dengan mengalirkan air pada bagian yang terkena najis tersebut. Nah, kemudian yang kedua itu najis aniyah, yaitu najis yang tampak wujudnya atau zatnya, bau, rasa, dan warnanya. Nah, cara mensucikannya itu cukup dengan menghilangkan rasa, bau, warna dari najis tersebut dengan air yang suci. Yang ketiga yaitu najis mughaladzah, yang mana najis ini bersumber dari anjing dan babi. Nah, cara mensucikannya ini juga bertahap, yaitu dengan mengalirkan air sebanyak 7 kali kepada bagian yang terkena najis tersebut, yang mana satu diantaranya itu dicampur dengan tanah, kemudian dibasuhkan kepada benda atau sesuatu yang terkena najis tersebut. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan tentang najis dan juga macam-macam najis. Nah, kemudian ibu akan menjelaskan tentang hadas, yang mana hadas itu ada hadas kecil dan juga hadas besar. Contoh dari hadas kecil itu seperti keluarnya sesuatu dari kubur atau kemaluan dan juga dubur. Nah, kemudian hilang akal, contohnya itu seperti tidur, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan, kemudian menyentuh kubul atau kemaluan dan juga dubur dengan telapak tangan. Nah, kemudian hadas besar itu contohnya seperti berhubungan suami istri atau bersetubuh, keluar mani, haid, melahirkan, nifas, dan meninggal dunia. Nah, sedangkan tata cara taharah dari hadas yaitu yang pertama dengan mandi wajib, yang kedua dengan berwudu, yang ketiga dengan tayamum. Nah, adapun sarana yang digunakan untuk bertaharah ini, yang pertama itu dengan air, yang kedua dengan debu, dan yang terakhir itu dengan batu. Nah, adapun air yang bisa dipakai untuk bersuci adalah air yang suci sekaligus mensucikan. Nah, air ini merupakan air yang bersumber dari alam, yang keluar dari bumi maupun yang turun dari langit, seperti air sumur, air sungai, air hujan, air laut, air danau, air embun, air salju, dan sebagainya. Nah, kemudian ibu akan menjelaskan tentang tata cara taharah dari hadas. Yang pertama itu dengan mandi wajib, yang mana mandi wajib ini bertujuan untuk menghilangkan hadas besar. Contohnya itu seperti janaban atau junub, yang mana tata cara dari mandi wajib ini yang pertama itu membaca niat. Niat dari mandi wajib ini yaitu nawaitu ghusla li rabbi hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Nah, yang kedua yaitu menghilangkan najis apabila terdapat di badan kita itu tetesan darah atau nanah. Nah, kemudian yang ketiga itu mengalirkan air ke seluruh tubuh, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian disunnahkan untuk membaca basmalah, kemudian menggosok tangan, menggosok kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam benjana. Kemudian berwudu terlebih dahulu, lalu menggosok bagian yang sebelah kanan terlebih dahulu, lalu yang sebelah kiri, dan kemudian tertib. Nah, tata cara taharah dari hadas yang kedua yaitu berwudu, yang mana wudu ini adalah bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, tata cara berwudu ini yang pertama itu menggosok kedua tangan sebanyak 3 kali, kemudian sambil membaca basmalah. Nah, kemudian berkumur-kumur sebanyak 3 kali, kemudian membersihkan hidung sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu menampung air sambil membaca niat, yaitu niatnya nawaitu wudu'a dirabbil hadasil asgori fardhonillahi ta'ala, yang artinya saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala.
lalu airnya ditumpahkan ke muka, ke seluruh muka sebanyak 3 kali. Nah, kemudian setelah itu membasuh tangan dari ujung tangan sampai siku-siku sebanyak 3 kali. Didahulukan yang sebelah kanan. Nah, kemudian membasuh tangan kiri dari ujung tangan sampai siku sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu membasuh kepala atau ubun-ubun sebanyak 3 kali. Kemudian disunahkan untuk membasuh telinga kanan sebanyak 3 kali dan telinga kiri sebanyak 3 kali. Kemudian yang terakhir itu membasuh kaki sampai mata kaki sebanyak 3 kali juga. Nah, kemudian setelah itu tertib atau berurutan. Nah, setelah kita berwudu, kita membaca doa sesudah wudu. Yang doanya yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anak ibu semua bisa menonton video yang sudah ibu siapkan. Pertama, kita berniat wudhu dan membasuh kedua telapak tangan kita. Yang kedua adalah berkumur. Kemudian, urutan ketiga adalah mencuci lubang hidung kita. Keempat adalah membasuh muka kita. Urutan kelima adalah membasuh dan menyapu kedua tangan kita sampai siku. Dahulukan tangan kanan, kemudian tangan kiri. Yang keenam adalah membasuh dan menyapu sebagian kepala kita dengan air. Kemudian, urutan ketujuh adalah membasuh dan menyapu kedua telinga kita dengan air, baik telinga luar maupun dalam. Dan yang kedelapan adalah membasuh kedua kaki kita sampai mata kaki. Dahulukan kaki kanan, kemudian kaki kiri. Nah, setelah selesai berwudu, kita disunahkan membaca doa sambil menghadap kiblat. Doanya seperti ini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, selanjutnya itu taharoh dari hadas yang ketiga, yaitu tayamum. Yang mana tayamum ini adalah pengganti dari wudhu dan mandi wajib. Nah, tayamum ini boleh dilakukan apabila tidak terdapat air atau sulit sekali untuk mencari air. Nah, kemudian tayamum ini juga boleh dilakukan apabila sedang berhalangan atau uzur seperti sakit dan tidak bisa terkena air. Kemudian tayamum ini juga boleh dilakukan apabila kita sedang dalam perjalanan seperti dalam pesawat dan telah masuk waktu sholat. Nah, niat dari tayamum ini adalah nawaitu tayamuma listibahatis sholati fardholillahi ta'ala, yang artinya saya niat bertayamum untuk dapat melaksanakan sholat karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian setelah itu kita membasuh atau mengusap muka dengan debu yang suci. Kemudian setelah itu kita membasuh mengusap tangan kanan sampai siku-siku. Kemudian mengusap tangan kiri sampai siku-siku. Kalau tidak ada air bagaimana? Kita tidak bisa berwudu dong, Abi. Kalau tidak ada air, kita bisa mengganti wudhu dengan tayamum, Aisyah, yaitu bersuci dengan menggunakan tanah atau debu yang suci. Ih, Ahmad gak mau kalau berkumur-kumur dengan debu. Tidak harus seperti itu, Ahmad. Tayamum lebih sederhana dari berwudu. Tata cara bertayamum.
Pertama, membaca basmalah dan niat sambil menempelkan telapak tangan pada tanah atau debu yang suci. Bismillahirrohmanirrohim. Nawaitu tayamuma listibatis solati fardolillahi ta'ala. Kedua, mengusap wajah hingga rata. Ketiga, mengusap tangan sampai siku, utamakan yang kanan dahulu. Setelah selesai, lalu berdoa. Doa yang dibaca sama dengan doa setelah berwudu. Nah, anak-anak, yang terakhir Ibu akan menjelaskan tentang hikmah dari taharoh. Yang mana taharoh atau bersuci ini memiliki keutamaan dan manfaat yang sangat luar biasa. Yang mana orang yang taharoh, orang yang bersih, orang yang hidup sehat itu akan terhindar dari penyakit. Yang mana penyakit ini bersumber dari kotoran dan kuman. Serta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu, maka mukanya akan bersinar dan akan dibangkitkan dari alam kubur. Serta taharoh ini dapat dijadikan sarana untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa kebersihan itu adalah sebagian daripada iman, serta kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan nyaman. Nah, anak-anak, itulah tadi materi pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu tugas pilihan ganda dan esai itu pada halaman 35 sampai 37. Nah, anak-anak, apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, Ibu mohon maaf. Marilah sama-sama kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.